Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu kembali Bapak Ibu guru hebat. Kenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Sopeng, kelas F25B, kelompok 3. Pada tugas kali ini di modul 1.4.A.5, kita akan membahas tentang analisis studi kasus. Sebelum kita membahas keempat kasus di dalam tugas kita kali ini, mari kita mengingat kembali materi yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif, mulai dari disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Selanjutnya ada tentang keyakinan ada lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mari kita membahas tentang keempat kasus yang ada di dalam tugas budaya positif kali ini. Sekarang marilah kita simak kasus pertama sebagai bahan diskusi di ruang kolaborasi ini. Guru matematika dan wali kelas 8 yaitu Ibu Santi sedang sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekolahnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berdasarkan kasus pertama, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan di sini. Yang pertama yaitu, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Kemudian yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah yang pertama, memvalidasi tindakan salah, yaitu Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Akhirnya mengatakan akan meminta maaf.
Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Kemudian langkah restitusi yang kedua yang dijalankan oleh Ibu Santi adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini dapat dilihat dalam kalimat baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian Ibu Santi melanjutkan pertanyaan, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada ide atau gagasan? Pertanyaan kedua yaitu, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang telah dilakukan oleh Pipi dan Natali sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi, yaitu sebagai berikut. Mereka akan meminta maaf kepada Ibu Eni. Kemudian mereka akan berdiskusi kelompok mengenai penerapan keyakinan kelas dalam kehidupan sehari-hari, serta mengirim email kepada Ibu Eni terkait gagasan tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali adalah sebagai teman, sesuai dengan pernyataan yang dilontarkannya, yaitu, ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Pipi dan Natali masih merasa aman dan nyaman karena Ibu Eni menegur mereka dengan ramah dan mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya sebagai Pak Hasan, maka saya akan mendukung apa yang dilakukan oleh Ibu Santi. Karena langkah yang ditempuh Ibu Santi dalam memperbaiki permasalahan sudah benar. Namun, ada langkah restitusi yang ditinggalkan Ibu Santi, yaitu menstabilkan identitas. Dan langkah ini penting untuk dilalui sebelum anak memutuskan memperbaiki keadaan melalui keyakinan kelas. Adapun refleksi dari kasus ini yaitu, dalam mengarungi kehidupan di sekolah, ada beberapa ketidakcocokan antara harapan guru dan perilaku murid yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai seorang guru yang selalu berinteraksi dengan murid harus mampu memposisikan diri sebaik mungkin, yaitu tujuan akhir dari kelima posisi kontrol, yaitu posisi manajer. Karena di posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita melangkah ke kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, "Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah,
Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani. Bapak Ibu guru hebat. Itulah tadi kasus kedua. Dan adapun pertanyaannya adalah yang pertama, dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dalam kasus tersebut, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah posisi sebagai penghukum, yaitu penegak aturan yang sangat saklek. Saklek ini adalah sikap memiliki arti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau keras kepala terhadap pendirian. Sesuai aturan yang ada, indikatornya adalah dia menyampaikan peraturan yang berlaku di sekolah kepada Sabrina. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, kami sepakat menjawab bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, maka Pak Lukman menggunakan suara halus, tak perlu marah dan fokus pada murid. Pada posisi manajer ini, Pak Lukman menggunakan suara halus, tak perlu marah dan fokus pada murid. Pertanyaan Pak Lukman kepada Sabrina adalah, mengapa kamu bangun terlambat? Adakah seseorang di rumah yang bisa mengantarkan sepatu? Apakah kamu bersedia tidak akan mengulang kembali apabila hari ini dipersilahkan menggunakan sepatumu? Sabrina, apa yang kamu yakini di sekolah ini? Apakah Sabrina meyakini juga? Jika kamu meyakini, bersediakah memperbaiki? Bisakah kamu menunjukkan perbaikan dari dirimu mulai besok? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang kami angkat jika Pak Lukman di posisi manajer. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus menggunakan sepatu berwarna hitam? Nah, kami mengangkat di sini adalah untuk menghindari kesenjangan sosial. Dengan menyamaratakan warna sepatu, diharapkan tidak ada murid yang menggunakan sepatu yang bermacam-macam warna serta model sesuai fashion, sehingga sepatu yang dari anak orang tuanya tidak mampu dengan anak orang kaya tidak tampak berbeda jauh. Dengan kata lain, keyakinan ini menghindari adanya kesenjangan sosial sesama murid. Nilai kebajikan selanjutnya adalah tanggung jawab serta kedisiplinan. Selanjutnya, bagaimana kami menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, kami menyikapi Pak Lukman dengan mengajak ngobrol bareng atau sharing seputar pendampingan, pembimbingan yang lebih berpihak pada murid dan lebih fleksibel dengan membedah hal-hal positif atau negatif ke depannya apabila kurang tepat dalam menangani permasalahan murid. Adapun refleksi dari kasus 2 yaitu penanaman budaya positif dimulai dari penataan disiplin positif dari semua warga sekolah atas kesadarannya. Guru berperan sesuai posisi kontrol yang disarankan adalah sebagai manajer. Sebagai guru kita berusaha mencapai manajer. Pada kasus 3 antara Ibu Dani dan Fajar, di mana Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya.
Maka Ibu Dani meminta Fajar untuk maju ke depan dan mengerjakan tugas yang ada di papan tulis. Namun Fajar masih tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan dia hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Hal ini sudah sering kali terjadi. Fajar tidak memperhatikan pembelajaran, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Dan setiap kali ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Pada kasus 3 ini terdapat 4 poin pertanyaan. Yang pertama adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Di sini kami menemukan 2 posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, yaitu sebagai penghukum yang dapat dilihat dari kalimat di atas tadi bahwa Fajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya, maka ia meminta Fajar untuk maju ke depan dan mengerjakan di papan tulis. Selanjutnya, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah pembuat merasa bersalah. Hal ini terlihat dari perkataan Ibu Dani, yaitu, "Di mana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu." Soal nomor 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar di sini adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan juga kesenangan. Sikap Fajar yang acuh tak acuh di dalam pembelajaran bahasa Inggris menunjukkan ia membutuhkan perhatian lebih dari Ibu Dani. Dan juga dia merasa terkungkung sehingga kebebasan dan kesenangannya dalam pelajaran bahasa Inggris itu tidak ada. Sehingga ia hanya malas-malasan dan tidak fokus pada pembelajaran. Pertanyaan nomor 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani bertindak sebagai pemantau, yang dilakukannya adalah mengajak Fajar berbicara dengan nada datar dan menggunakan bahasa formal. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu Dani adalah, "Fajar, mengapa kamu tidak memperhatikan ibu? Apa kamu ingat peraturan kelas kita? Apa konsekuensi kalau tidak memperhatikan pembelajaran dengan baik?" Soal terakhir pada kasus 3 ini, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama yang akan saya lakukan jika menjadi kepala sekolah adalah menggali informasi dari berbagai sumber, seperti mencari tahu kondisi Fajar di rumah dan hubungannya dengan teman-teman sekelasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama dengan Ibu Dani, wali kelas, guru BK, orang tua, dan bahkan teman-temannya. Selanjutnya, saya akan memposisikan diri sebagai manajer untuk mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun refleksi pada kasus 3 ini yaitu yang dilakukan oleh Ibu Dani kurang tepat karena membuat Fajar merasa bersalah yang ditunjukkan dengan diamnya Fajar. Sebaiknya Ibu Dani mencari tahu dulu kebutuhan dasar Fajar. Selanjutnya, menyelesaikan masalah Fajar yang acuh tak acuh ini pada proses pembelajaran dengan menggunakan segitiga restitusi.
Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita ada di kasus yang keempat. Pada kasus yang keempat, kejadiannya adalah antara Dino dan Anto di lapangan basket yang berawal dari adu mulut di antara keduanya yang berlanjut pada kontak fisik yang menyebabkan 3 kancing baju Anto terlepas akibat dari perbuatan Dino. Ibu Suti sebagai kepala sekolah dari sekolah tersebut menangani kejadian antara Dino dan Anto dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, dan menanyakan. Sehingga pada akhir kejadian, Dino yang menyebabkan terlepasnya 3 kemeja Anto nampak menjahit kembali ketiga kancing tersebut, sehingga Dino dan Anto pun pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pada kasus yang keempat ini, ada 3 pertanyaan yang muncul, yakni pertanyaan 1, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah, yakni Bu Suti, dan hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Kami di kelompok 3 bersepakat bahwa Ibu Suti sebagai kepala sekolah pada kasus yang keempat ini memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Hal tersebut nampak pada tindakan Ibu Suti yang berkolaborasi dengan murid, yakni Dino, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Anto. Ibu Suti juga telah mendukung Dino untuk menemukan sendiri solusi atas tindakannya terhadap Anto, yakni dengan menjahit kembali kancing baju Anto yang terlepas. Ibu Suti juga sebagai manajer telah mengajak Dino untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri dan juga kebutuhan Anto. Pertanyaan yang kedua adalah, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto juga dikuatkan oleh Bu Suti? Penguatan yang dilakukan oleh Bu Suti kepada Dino, yakni Ibu Suti mengajukan pertanyaan kepada Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Lewat pertanyaan tersebut, Dino menemukan hal yang bisa dia ubah bagi dirinya, dan Dino betul-betul mengubahnya. Bahkan Dino belajar menjahit demi menjahit kembali kancing baju Anto. Sedangkan penguatan yang dilakukan oleh Ibu Suti kepada Anto, yaitu dengan bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Jadi Anto dikuatkan dengan diberi kesempatan untuk menemukan sendiri solusi terbaik dari masalah yang dihadapinya sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kasus ini, solusi terbaik bagi Anto adalah kancing bajunya terpasang kembali agar dia tidak dimarahi oleh ibunya. Dan pertanyaan ketiga, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Kami di kelompok 3 bersepakat bahwa nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus keempat ini adalah berakhlak mulia. Murid yang berakhlak mulia tidak akan mudah adu mulut, apalagi mengadakan kontak fisik dengan temannya maupun dengan orang lain. Kemudian nilai kebajikan yang kedua yakni tanggung jawab. Perbuatan yang kita lakukan terhadap seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut dapat kita perbaiki dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, Dino menjahit kembali kancing baju Anto yang terlepas. Selanjutnya, nilai kebajikan yang ketiga adalah saling menghormati. Meskipun berbeda pendapat, tetapi harus saling pengertian sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Dengan saling menghormati dan menghargai, komunikasi dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak perlu ada mulut apalagi adu fisik. Refleksi dari kasus yang keempat ini yaitu dengan menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, maka akan tercipta kolaborasi dengan murid sehingga murid dapat menemukan sendiri solusi terbaik dari tindakan pelanggaran yang dilakukan. Dan selanjutnya, restitusi yang dilakukan bukanlah sebuah proses mencari siapa yang salah, tetapi restitusi itu merupakan proses menguatkan murid, sebab murid dapat menjadi lebih kuat dengan belajar dari kesalahannya.
Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi presentasi kelompok kami dengan membahas 4 kasus mengenai budaya positif. Sebelum kami menyelesaikan presentasi kali ini, izinkan saya membaca sebuah pantun. Larut malam pergi beli mie, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah menonton dan menyimak presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.